pendidikan itu sebaiknya cenderung lebih mengarah kolaborasi atau kompetisi sih? Oke, jawaban idealnya tentu kalau bisa menggabungkan keduanya dengan selaras ya. Itu kondisi idealnya ya. Namun pada kenyataannya ya tetap sih akan lebih condong ke salah satunya ya. Ya, banyak para pemerhati pendidikan atau pakar pendidikan ya yang sekarang ini terutama ya yang berpendapat bahwa wah, pendidikan sebaiknya menanamkan ya, lebih condong menanamkan kolaborasi dibanding kompetisi gitu ya kan. Banyak alasannya ya, katanya alasannya karena pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial gitu ya kan. Tapi bukannya kalau dari awal pembentukan manusia ya, kita sebagai sel ya, sebelum kita menjadi manusia gitu ya kan, kita dikodratkan untuk bersaing ya dengan jutaan sel sesama saudara kita sendiri gitu ya kan, calon manusia yang lainnya gitu ya. Nah ya oke. Selain itu kolaborasi biasanya kan akan terjadi setelah adanya kompetisi ya dalam menunjukkan kompetensi ya. Contohnya deh ya, misalkan sebelum kita dituntut bisa bekerja sama dengan teman sekantor misalkan ya. Nah sebelum menjadi teman sekantor kan kita harus berkompetisi dengan orang lain untuk bisa diterima di kantor ya kan. Benar nggak? Waktu kita apply pekerjaan ya ada yang namanya seleksi ya. Proses seleksi itu kan berarti kita berkompetisi ya untuk menjadi yang terbaik untuk bisa diterima di kantor tersebut gitu ya kan. Nah belum lagi misalkan contoh lagi lah dalam pembentukan suatu tim ya, tim apapun biasanya ya selalu diawali dengan seleksi anggota tim ya. Ya baik itu secara langsung atau tidak langsung ya, tentu pasti ada kompetisi di antara calon-calon anggota tim ya kan. Benar nggak? Ya kan. Ya, lalu biasanya para pemerhati pendidikan ini yang lebih, saya katakan lebih pro ya, kalau bisa pendidikan tuh harus kolaborasi gitu ya kan. Nah, biasanya juga mereka berpendapat bahwa pendidikan yang condong ke kompetisi ya, karena mereka melihat nih, pendidikan yang condong ke kompetisi ya akan membuat anak-anak mempunyai jiwa yang sikap yang atau sifat yang egois ya, punya jiwa yang egois ya. Terus katanya motivasi belajarnya jadi berubah menjadi nafsu persaingan gitu kan, dibanding belajar karena ingin tahu ya atau haus akan ilmu ya gitu ya. Jadi lebih kayak wah, bersaing nih, semangat belajarnya tuh karena semangat bersaing gitu ya kan, bukan karena pengen dapat ilmu gitu katanya gitu ya kan. Ya selain itu juga mereka bilang kalau kita lebih condong ke kompetisi ya, anak bisa mengalami tekanan dalam belajar karena selalu memikirkan persaingan gitu ya. Jadi wah, ini nuansanya nggak enak nih jadinya. Pendapat mereka seperti itu ya. Oke. Ya sebenarnya sih ada benarnya juga alasan seperti itu ya. Namun kalau saya lihat nih hal-hal seperti itu terjadi jika lingkungan sekitar si anak ya itu mendorong si anak untuk menang dalam persaingan dengan cara menjatuhkan lawan ya. Jadi ini biasanya nih para ortu nih ya yang punya ambisi ya, berambisi untuk menjadikan anaknya yang paling hebat ya dan paling bisa dipamerkan gitu ya kan. Nah diperparah lagi ya dengan tindakan-tindakan misalkan yang akhirnya melegalkan segala cara ya, yang justru berujung pada semakin jauhnya tujuan pendidikan. Misal ada ortu yang dengan sengaja memberikan misalkan hadiah gratifikasi gitulah ya, gratifikasi pada guru si anak ya, dengan harapan wah nanti guru ini biar ngasih nilai yang bagus buat anaknya. Nah itu kan sudah melegalkan gitu kan, melegalkan cara ya, segala cara. Atau contoh lain, orang tua malah mengajak anaknya melakukan kecurangan saat lomba. Waduh ini ternyata juga banyak terjadi loh ya, hanya agar si anak menang gitu ya kan. Ya. Nah sebenarnya yang diperlukan itu adalah mengubah mindset ya mengenai persaingan itu sendiri ya. Jadi mindset ya baik itu orang tuanya ya ataupun ya, terutama orang tuanya dulu deh kalau misalkan anaknya masih kecil ya, terutama ya mulai dari paling simple deh, mengubah istilah lawan bersaing menjadi teman bertanding ya. Nah
Kelihatannya simple ya, sederhana, tapi hal itu bisa mengubah pola pikir ya yang awalnya ingin saling menjatuhkan ya, menjadi ingin saling kayak partner tanding lah ya, yang saling support ya, menjadi lebih baik ya. Ya, jadi jadi kompetisinya itu akan menjadi lebih sehat gitu loh. Ya, jadi wah, kamu nilainya kemarin 8 ya. Wah, awas ya, aku kalah ini nanti nih, aku belajar lebih rajin lagi, misalkan seperti itu ya kan, jadi lebih enak. Bukan karena wah sekarang kan ada juga anak yang wah pura-pura ngajak, udah nggak usah belajar kamu ya, udah nggak usah belajar, aku juga nggak belajar, nggak taunya pulang-pulang dia belajar gitu ya. Itu kan jadi malah nggak sehat sebenarnya ya. Oke ya, orang tua juga harus selalu ingat tuh akan tujuan pendidikan itu sendiri ya. Buat apa sih menang dalam pertandingan kalau kemenangan itu palsu ya kan? Toh anaknya ya hanyalah menjadi pemenang palsu ya. Dan ya sebenarnya kan kebanggaan yang semu ya kan ya. Dan gak ada kompetensi yang bertambah dari si anak ya. Malah repotnya lagi adalah justru menanamkan sikap culas ya dalam diri si anak ya. Jadi anaknya nanti lama-lama punya ide-ide untuk berbuat curang gitu ya kan. Ya, sekali lagi peranan dan mindset orang tua sangat penting sebenarnya ya dalam pendidikan si anak ya. Mindset untuk membentuk jiwa kompetisi yang sehat ya, dengan tujuan yang meningkatkan kompetensi si anak gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar bersaing apapun caranya ya dengan menjatuhkan lawan, enggak ya, tapi dengan tujuan adalah meningkatkan kompetensinya si anak gitu. Ya, sebenarnya pendidikan yang baik menurut saya pribadi sih adalah pendidikan yang tetap ya, kalau saya lebih setuju tetap menekankan kompetisi ya. Ya karena dengan kompetisi anak jadi lebih terpacu sebenarnya. Namun juga mengajarkan kolaborasi harus tetap ya kan. Ya karena ya kompetisi yang sehat ya tidak melupakan tujuan pendidikan itu sendiri ya tadi ya. Terus karena ya kolaborasi juga penting ya, sangat penting ya juga ya. Karena kolaborasi adalah tentang bagaimana kita saling mengisi dan menggabungkan kompetensi yang ada untuk menghasilkan suatu sumbangsi keilmuan kita gitu ya kan. Ya jadi justru malah pendidikan yang menghilangkan unsur kompetisi ya, justru menurut saya ya, justru akan menghilangkan gairah untuk maju ya. Ya seperti yang sedang terjadi saat ini sih ya, kalau saya lihat ketika sistem ranking dihilangkan ya, ketika penyaringan sekolah ya, lebih banyak porsi untuk mereka yang rumahnya ya jaraknya lebih dekat ya dengan sekolah gitu ya kan. Ya akhirnya banyak anak yang sudah tidak peduli dengan peningkatan kompetensi mereka ya. Ya udah nggak peduli lah, nggak usah banyak belajar, toh pasti naik kelas gitu ya, toh nggak ada rankingan gitu ya kan. Nggak ada bedanya antara yang belajar ya dengan yang nggak belajar, nilainya sama-sama bagus semua gitu ya kan. Ya, lalu kalaupun mereka bisa berkolaborasi ya, misalkan nih ya yang ditanamkan kolaborasi tanpa ada kompetensi ya, tanpa ada kompetisi ya, dan yang akhirnya menghasilkan, yang akhirnya tidak menciptakan kompetensi yang baik ya. Kalau mereka misalkan berkolaborasi misalkan ya kan, ya kira-kira hasil kolaborasi macam apa yang dapat dihasilkan dari orang-orang yang ternyata tidak berkompetensi ya kan. Karena memang selama ini tidak ada gairah untuk untuk mengembangkan kemampuan diri ya. Jadi ya kompetensinya ya nggak ada gitu ya kan. Lalu kalau mau kolaborasi apa coba ya, coba bayangkan ya, sekumpulan orang mau bekerja sama ya, misalkan membuat sebuah produk ya, tapi sekumpulan orang ini ya nggak punya kompetensi apa-apa ya, nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya pengalaman apa-apa ya. Selama ini ya mereka mandek terus mereka tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensi mereka ya, karena memang selama ini gairah untuk belajar mereka hilang gitu ya, karena tidak adanya kompetisi. Nah, gimana gitu ya kan, mau bikin apa ya, kolaborasi apa gitu ya kan. Ya sekali lagi, semua uraian di atas tuh adalah pendapat saya pribadi lah ya. Ya, bagaimana pendapat Anda? Ya, bebas ya. Semua bebas mengutarakan pendapat ya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di komentar ya. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa untuk follow ya. Dadah, bye-bye.